Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Akhir-akhir ini Pak Marzuki Mustamar itu sedang melaksanakan safari. Safari yang saya lihat di dalamnya itu banyak sekali penghasutan ya. Jadi bukan memberikan pencerahan tetapi mengajak untuk melaksanakan aksi-aksi nyata di lapangan, terkhusus dalam video ini kepada Ansor atau mungkin Banser untuk katakanlah quote and quote membela ulama, membela kiai. Nah, itulah yang dia laksanakan. Ini terus terang saja ya, membela ulama dan membela kiai itu adalah suatu hal yang memang seharusnya dilaksanakan oleh orang-orang awam. Nah, cuman permasalahannya itu hal ini berlaku apabila yang bersengketa itu adalah kiai dengan awam, bukan kiai dengan kiai. Kalau kiai dengan kiai seharusnya orang-orang awam ini diam saja begitu. Karena tatkala mereka berbicara tentang satu hal dan bertengkar pada hal itu tidak akan sampai ngeluarin golok begitu ya, nggak bakalan sampai perang ala UFC, nggak bakalan seperti itu. Itu adalah perang pemikiran yang mana kita sebagai awam itu diam saja, seharusnya begitu. Nah cuman Pak Marzuki Mustamar ini gregetan kayaknya ya melihat kemarin setelah ada kejadian Pak siapa itu Sarifudin di mana namanya itu di Surabaya itu mengatakan hal yang memang diperjuangkan oleh Pak Marzuki Mustamar ini, yaitu perihal ketidaksetujuan dengan Rois Am PBNU, bukan Rois Am ya, siapa itu Pak Miftahul Akhyar ya, Dewan Surya itu Ansor kan membela tuh. Nah ini tidak setuju Pak Marzuki Mustamar itu, akhirnya kan ada disowan itu oleh Pak Sarifudin. Nah ini diantara kegelisahan yang bersangkutan ini, bahwa kenapa kok Ansor dan Banser itu hanya diam saja. Nah ini kita akan saksikan hasutan dari Pak Marzuki Mustamar. Wa man kana fillahi talafuhu, ya kan? Kana 'alallahi khalfu. Orang yang wani hancur-hancuran karena Allah full, maka Allah pun juga akan mengganti. Nah sebentar, ini saya jadi ingat kepada golongan ekstrim ya, kayak ISIS, kemudian orang-orang yang berafiliasi dengan ekstremis-ekstremis Islam itu. Saya jadi ingat ke sana dalam pengertian bahwa memang makalah-makalah seperti ini atau nanti ayat-ayat tentang jihad itu yang dilontarkan kepada orang-orang awam sehingga mereka itu ada semangat yang menggelora untuk menjadi pion pertama dari agenda mereka. Nah ini yang saya lihat yang berusaha disampaikan oleh Pak Marzuki Mustamar ini. Tapi orang wani ya. Beberapa Banser wani mas. Demi kiai, demi Gusdur wani wani mati dan wani tenan. Tapi nyatanya juga gak mati-mati. Kadang wong awam sulit memahami. Gusdur diperintahkan jogo gereja. Kok Gusdur apa? Gusdur merintahkan Banser jogo gereja. Itu memahaminya piye. Ternyata wakilah Gusdur dapat informasi akan ada operasi dari kelompok tertentu menteror Indonesia. Lewat acara Natalan, kalau banyak gereja ditarget dibom dan ternyata aparat sendiri nggak mampu kewalahan, maka itu cek ombak, tes case untuk selanjutnya bisa diberi shock terapi yang lebih besar lagi. Nah ini mungkin valid ya, karena beliau itu mungkin salah satu orang yang dekat dengan circle-nya Gus Dur. Jadi sebetulnya kalau misalkan ini memang case-nya, almarhum itu memerintahkan Banser, Ansor untuk menjaga
gereja, yaitu berarti karena ada informasi semacam itu, bukan wilayah usul ya. Berarti kalau misalkan tidak ada informasi semacam itu ya sudah tidak perlu dijaga lagi. Sekarang kan kita cuma ikut-ikutan saja melestarikan apa yang sudah dimulai begitu. Padahal mungkin sekarang sudah tidak perlu. Ketika benar-benar aparat nggak mampu, maka mereka punya kesempatan dengan perencanaan sangat matang nanti bisa mengambil alih kekuasaan. Jadi ketorone harus njogo gereja. Tapi sebetulnya ketika itu bisa dicegah dan ternyata aman-aman saja Indonesia, masjidnya aman, gerejanya juga aman, maka mereka yang punya keinginan untuk mengambil alih kekuasaan nggak jadi, dan pada akhirnya Indonesia tetap aman. Ketika Indonesia tetap aman, yang paling diuntungkan dengan situasi aman itu juga umat Islam, karena mayoritas Islam. Jadi ketorone diizinkan Joko gereja, tapi sejatinya Joko NKRI. Dan yang paling banyak menerima buahnya juga umat Islam. Nah, angeliku berjuang untuk Islam. Neng ketorone koyok memperjuangkan non-Islam. Nah, ini gak banser nekat rawani, Mas. Dia hanya yakin dawe Gus Dur benar, itu dok sudah. Nah itu memang demikian ya, orang awam itu kalau misalkan dia sudah tahu sama kiai, orang awam itu nggak usah mikir. Jadi kalau misalkan kata kiainya A ya A, kata kiainya B ya B, begitu. Makanya tadi saya bilang kalau misalkan yang bertengkarnya ini kiai sama kiai lagi, orang awam ya diem aja seharusnya begitu. Ini apalagi terkhusus untuk Ansor dan Bansor ya. Cuman yang saya herankan itu, ini Pak Marzuki Mustamar ini apakah berbicara di hadapan orang-orang yang pengetahuan tentang fardu ainnya itu sudah selesai atau belum, itu sebetulnya. Jadi jangan dulu mengatakan bahwa ayo bela kiai tapi kiainya nggak ngasih apa-apa begitu. Dan saya nggak tahu kalau di masa Gus Dur seperti apa, cuman kalau sekarang saya itu sering menemukan itu apa yang katanya siap mati-matian gitu ya membela kiai, tapi dari kiainya dikasih apa? Nggak dikasih apa-apa. Dalam pengertian ilmu begitu, tidak dikasih pemahaman, tauhid tidak tahu, sholat acak-acakan. Dan ini mungkin bisa dijadikan case ya, bisa jadikan study itu di dijadikan bahan penelitian. Sebetulnya pemahaman Bansor sama Ansor di akar rumput itu seperti apa begitu? Apakah mereka itu fardu ainnya sudah selesai atau belum? Makanya saya menjadi heran kalau misalkan orang sekelas Pak Marzuki Mustamar kemudian berbicara di hadapan orang-orang awam, sekarang sudah tidak menyentuh fardu ainnya. Yang dipermasalahkan itu apa begitu? Malah jauh. Jadi akhirnya orang-orang awam ini tidak mendapatkan faidah dari para kiai. Dan siap di kafir nih wong sapirang-pirang juga. Dan gak usah takut nanti ada pengadilan akhir. Allah ngerti isi atine wong, Mas. Sing nyocot iku niate apa Gusti Allah ya weruh. Nah sebentar, itu sudah ada perkara-perkara apa yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang pertama kali diperhitungkan itu tauhidnya, i'tiqadnya. Itulah yang dikatakan oleh para ulama ahli tauhid. Setelah itu ya fikihnya, terutama sholatnya begitu. Nah kalau misalkan sekarang nggak cukup, cuman ikhlas doang itu nggak cukup. Jadi kamu punya ikhlas nggak punya tauhid, akhirnya ya seselamat-selamatnya begitu itu berdosa. Kalau misalkan kita mengambil qaul yang ekstrim, itu bisa tidak memiliki iman sama sekali, dan itu disayangkan ya. Nah, ini pura los tanpa rewel ya. Wali kok dilawan ya. Nah sebentar, kewalian seseorang itu orang awam tidak bisa melihat. Jadi kasihannya orang awam itu, mereka hanya bisa menilai seseorang itu wali tatkala digembar-gemborkan seseorang itu wali begitu. Jadi kalau misalkan kita lihat kewaliannya Gus Dur ya, yang mengetahui makom kewaliannya Gus Dur itu ya orang-orang yang memang mereka itu imma sederajat dengan beliau atau di atas beliau begitu. Itu baru bisa melihat. Yang di bawahnya beliau mungkin tidak bisa melihat hal itu.
Nah, orang awam itu misalkan yakin atas kewalian Gus Dur, atas makom wilayahnya Gus Dur itu dari mana? Dari perkataan para ulama, dari perkataan kiai-kiai yang lain. Nah, itu permasalahannya. Nah, tatkala sudah seperti itu di zaman sekarang ini banyak orang yang disangkakan wali padahal bukan, ya. Disangkanya wali padahal walid. Banyak sekarang itu. Ini wis tak tes neng grup. Tetap genting ini dengan resiko wis ora oleh dadi ketua Ansor siap-siap. Ayo cerek neng grup siap ngono. Ayo. Yang aneh, Mbah Hasim dihina-hina, nggak ada satupun yang menggugat. Gus Dur dilecehkan, buta mata, buta hati, diarani kafir, diarani Yahudi, diarani PKI. Nggak ada satupun anak-anak organisasi ini itu yang menggugat. Nah, ini kan maksudnya sudah mulai. Ini yang disebutkan sudah case-nya siapa? Habib Rizik tuh dengan Gus Dur. Yang mana kalau misalkan pola pikirnya seperti Pak Marzuki Mustamar ini, pertanyaannya kan tinggal dibalik begitu. Anda juga kemana? Hei Pak Marzuki Mustamar, tatkala Gus Dur katakanlah dihina oleh Habib Rizik begitu, mana Anda itu kemana juga? Kan juga nggak ada juga tuh, karena beliau memang saat itu lagi waras ya. Jadi tatkala ini yang bertengkarnya itu Habib Rizik dengan Gus Dur, kita menonton aja begitu, itu mah biarin masalah mereka. Nah, ini sebetulnya permasalahan sedari dulu ya, sahabat-sahabat yang selamat itu yang demikian. Seperti siapa, Abdullah ibn Umar misalkan, tatkala bersengketa antara Sidna Ali dan Sidna Muawiyah itu bersengketa, mereka diam saja, tawakuf begitu. Ah udah, saya mah nggak mau ikut-ikutan gitu. Akhirnya tidak terjadi fitnah. Tetapi tatkala misalkan Sidna Ali melawan Khawarij atau Sidna Muawiyah melawan orang-orang kafir, mereka ikut. Nah, itulah kalau misalkan Gus Dur ini ada permasalahan, misalkan kalau ada begitu, yang mana beliau itu hampir tidak ada permasalahan dengan orang-orang non politis begitu ya, non politik nggak ada permasalahan begitu beliau. Makanya beliau itu pernah mengatakan kalaupun ada musuh yang paling pantas itu kan siapa, beliau pernah mengatakan seperti itu, dan memang tidak memiliki musuh beliau itu secara non politis. Nah, kalau misalkan sampai ada, ya itulah yang kita harus membela, karena orang-orang awam ini tatkala misalkan mereka memusuhi alim, itu caranya ya dengan golok, dengan pisau begitu. Cuman kalau orang alim menghadapi orang alim itu perbedaan pandangan saja, perbedaan argumen di dalam suatu masalah. Nah, Pak Marzuki Mustamar ini ingin menghasut ya orang-orang yang memang awam, tidak mengerti permasalahan, supaya dengan atas nama Gus Dur yang begitu hebat begitu ya, supaya benci kepada, atau minimal lah katakan kalau tidak benci, ada perlawanan terhadap orang yang menghina Gus Dur, disebut tadi buta mata buta hati. Ya siapa itu? Habib Rizik. Ini kampungan sekali ya. Apa caranya Pak Marzuki Mustamar ini? Kasihan saya itu, sudah sepuh seperti ini, bukannya tambah waras tapi malah menebar fitnah. Giliran fulan agak disenggol nesungguhkan. Akankah membela si fulan itu jauh lebih berharga, lebih penting daripada membela Mbah Hasyim Asy'ari? Sehingga Mbah Hasyim nggak perlu dibela, Gus Dur nggak perlu dibela, fulan yang harus dibela. Mulai kapan fulan ngungkuli Gus Dur? Sebentar, ini kalau misalkan kita kalau dikatakan fulan ini kan susah ya. Kita menebak-nebak nih maksudnya dari Pak Marzuki Mustamar ini siapa. Kita menebak-nebak akhirnya. Ya kalau menebak-nebak itu bisa benar bisa salah. Makanya sebetulnya itu zon lebih baik dijauhi. Nah, cuman karena ini akan zamannya sudah lain ya, zamannya sudah berbeda tuh. Kalau misalkan kita melihat yang dimaksud Pak Marzuki Mustamar ini kalau dekat, maksudnya itu ya siapa? Ya Pak Miftahul Akhyar itu, Yai Miftahul Akhyar itu yang dimaksud, karena kemarin yang dibela itu kan beliau begitu. Nah, Ansor ya dalam hal ini tatkala melaporkan Pak Syarifuddin ke mana ya secara hukum lah begitu, karena mengatakan perihal yang tidak enak kepada siapa itu Yai Miftahul Akhyar, itu kalau bagi saya secara organisasi sudah tepat, secara organisasi begitu ya. Cuman kalau misalkan melihat Pak Syarifuddin itu sebagai alim, kalau kita melihat beliau sebagai alim, kemudian kita melihat Pak Miftahul Akhyar juga, Kiai Miftahul Akhyar juga sebagai alim, maka sebaiknya ya sudah diam saja begitu. Itu biarkan
perselisihan di antara para sesepuh, para alim ulama, supaya nggak menjadi melebar. Jadi para alim itu tatkala mereka, meskipun ya dalam kenyataannya entah alim atau tidak, itu ya biarkan saja. Seperti kasus Imad misalkan, kalau disangkakan bahwa Imad itu adalah kiai, adalah alim, sudah biarin saja Imad itu bertengkar sesama dengan Habib misalkan. Orang awam gak usah ikut-ikutan. Orang awam itu kalau ada Habib bikin acara ya ikut begitu, kalau ada kiai bikin acara ya ikut, sudah begitu saja. Gak usah ribet-ribet. Nah, kalau misalkan kita termakan akhirnya dengan salah satu narasi dari salah satu alim yang dikatakan alim dalam tanda petik begitu ya, dalam pengertian asal dia punya gelar kiai lah di hadapan masyarakat, sudah memihak kepada narasi salah satu daripada mereka, inilah yang terjadi perpecahan di kalangan masyarakat begitu. Ini memang dari dulu seperti itu. Apa fulan nggak perlu dibela? Dibela. Tapi dahulukan dulu membela Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau semua komitmen selamatkan NU, selamatkan Mbah Hasyim, selamatkan Gus Dur, namanya maksud, supaya tetap selamatkan marwah organisasi, semuanya sudah berjuang kayak begitu mati-matian. Lek ono tokoh ngono temenan Mas, sopo-sopo ini nyenggol tokoh iki, ya sopo bakal ngamuk mesti. Enggak, ini enggak usah seperti itu ya. Ini perkataannya Pak Marzuki Mustamar itu harus dibuang ke tempatnya ya. Itu sudah sampah. Perkataan ini sudah sampah. Jadi kalau misalkan kita mengatakan membela NU ya, itu memang betul secara organisasi. Cuman tatkala bertikai dengan siapa begitu. Tatkala bertikai dengan Wahabi sudah jelas, karena memang sedari awal itulah musuh ideologinya Nahdlatul Ulama. Kalau misalkan sekarang membela NU itu rame-rame di jalan, kemudian ada pembubaran sholawat, itu bukan membela NU, itu mah apa ya. Kalau mau membela NU itu yang pertama kali harus dilaksanakan apa? Kamu mengenal Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana tertulis di dalam ADART-nya Nahdlatul Ulama. Itu otomatis kok kita itu membesarkan Nahdlatul Ulama, otomatis, karena mindset kita ya sudah mindsetnya aswaja sebagaimana didefinisikan oleh Nahdlatul Ulama. Enggak seperti ini caranya. Ini penghasutan dari Pak Marzuki Mustamar ini. Ini perkataan yang harus dibuang ke tempatnya. Kalau nggak peduli terhadap tokoh-tokoh besar NU, lalu umat kau minta peduli pada sampean, ya ketemu birang perkara zaman dewe nggak ngereken aja, minta direken. Benar Mas, rumusnya Mas. Hah? Banser itu top, ya. Top. Kalau banter cerdas, luwih top mana? Waman utawi sapa wonge iku sahab bener apa fanau fanaknya, wong lek jazabe bener sahha maka sah pula bakoknya. Nanti waras teko jazab balik sadar ya bener juga. Tapi lek jazab-jazaban balik dengan syariat ya enggak bener mana, wong jazab ya enggak bener, fanae enggak bener, bakoknya enggak bener. Nah sebentar, ini memang perkataan Yai Marzuki yang ini betul, ini ilmu. Nah susahnya begitu ya kita membicarakan ilmu itu, tatkala dia sudah dimasuki oleh katakan kebencian terhadap suatu perkara atau kesukaan terhadap suatu perkara, akhirnya di dalam penjelasan mengenai ilmu itu bisa disisipi perkara-perkara yang seperti ini begitu. Dan itu lazim sebetulnya ya, bukan hanya kepada Pak Marzuki Mustamar saja, sama kok kita orang-orang yang ngaji itu. Makanya kenapa tatkala ngaji itu harus dibersihkan. Itu salah satu alasan kenapa saya membuat podcast tersendiri, tatkala katakanlah memberikan penyeimbang di dalam opini, memberikan penyeimbang di dalam narasi. Saya tidak memasukkan itu di dalam materi tatkala saya sedang mengaji begitu. Itu, dan saya berusaha untuk seperti itu. Saya berusaha untuk seperti itu supaya ilmu itu biarkanlah ilmu. Nah, ini kan beliau sedang membaca salah satu materi tasawuf. Saya tidak tahu judul kitabnya apa yang beliau bacakan. Cuman kalau misalkan dari materi ya ini materi tasawuf. Itu ada bagian benarnya begitu apa yang Kiai Marzuki Mustamar ini katakan. Nggak bisa kita itu mengatakan tatkala seseorang ini
salah dalam satu hal pada akhirnya menjadi salah pada semua hal, nggak bisa. Yang dikatakan ini betul ya, kalau misalkan jadzab fana ya nggak bisa jadzab-jadzaban, nggak bisa fana-fanaan begitu, kayak si Abah Setu tuh, itu fana-fanaan, itu sudah nggak selesai, nggak jelas. Semakala banjur dawuh sapa Imam Ibnu Athaillah. Oh, hikam ya. Wa alam annal fana yujibul ghaibah. Ketahuilah bahwa fana hanyut dalam bahrul wujudillah, bahrul wahdah, yujibu mengharuskan al-ghaibata amma siwallah, ghaib lenyap dari semua yang selain Allah. Jadi lamun wong fana iku ditawari, Mas, pilih di perawan ayu iki karo rondo tuwek. Dia enggak mesti milih perawan sing kula pilih niki. Ama ya, pokoknya petunjuk dari Allah menyuruh kon milih iki. Ternyata milih rapi rondo tuwek itu ternyata penting sekali. Ternyata menyelamatkan dia. Sampai nyun sewu menghantar dia, misalnya sedo rondo tuwek sampai khusnul. Sebentar ya, kalau orang yang fana itu nggak bakalan milih, orang yang fana itu nggak bakalan sadar ada pertanyaan dan nggak bakalan sadar ada pilihan. Itu kalau yang fana. Orang fana itu susah dibicarakan sebetulnya. Dan di balik cerita itu pernah mbiyen ono rondo wakil mantane Mbah Bun. Iku sing ngerapi banser. Sing ibu umur sekitar 75. Jadi banser umur sak mene-mene iki luwih titik. Top Mas. Ya luwih tuwek titik. Ini sudah kembali membicarakan ilmu ya. Kadang mrene sing ngenterene banser dan cinta bener Mbak. Bapak punya sepuh. Cinta bener. Tapi mulya banget. Lek mboten kula sing nikah kiai, lah sinten sing nyun sewu, sing ngrawati lek loro ning rumah sakit, menafkahi. Dan nyun sewu piyambake sregep pengaosan. Sinten sing mundhut ngeterni kayak bengi-bengine wakir ya peteng-peteng. Ngono kuwi. Dan kadang nyun sewu ana wong sing ora salat siap ngerapi dia. Nenek sampai terapi wong gak sholat, iso-iso menjelang ajal malah sholatnya bolong. Mulya banget Mas. Hati nurani mengatakan rabian sing rondo, milih rondo tenan. Iku jazab tenan. Itu enggak jazab, itu dapat isyarat ya. Orang yang jazab itu tidak seperti itu. Ya cuman lah ini kan perkara yang masih mending dibicarakan daripada yang tadi begitu ya. Ini sudah kembali lagi kepada ilmu. Terlepas dari yang dibicarakannya itu akurat 100% atau tidak. Nenek atase sik milih sing perawan ayu jereke jazab lah ya raja. Iku raja jazab sik iso bedakna yo elek. Nabi Musa lho jazab. Mawa karo roti sing dipilih. Itu Nabi Musa, setahu saya itu beliau masih kecil begitu. Jadi nggak masuk dalam kategori jadzab setahu saya. Cuman itulah bisa diperdebatkan dan bukan itu inti dari video saya yang ini. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, seandainya ya kiai sepuh seperti Pak Marzuki Mustamar ini sudah mulai memberikan ilmu yang murni, ya ilmu yang meles begitu, yang mahdhah, bukan mahdhah apa sih istilahnya itu, yang meles lah, yang murni begitu ya. Jadi nggak usah dimasukin perkara-perkara yang memang kontroversial, malah membangkitkan emosi, kemudian bisa menjadi pemantik perpecahan di kalangan orang-orang bawah yang dilawan loh kiai juga, alim juga, ahlus sunnah wal jamaah juga. Ini kan bermasalah. Jadi yang diharapkan itu mudah-mudahan kiai-kiai sepuh itu cepat kembali lagi kepada membimbing umat supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan akhirat. Itu yang
paling ingin kita kita inginkan begitu ya. Ya kalau misalkan yang masih muda-muda, kalau imad itu saya lihat ya masih muda lah kalau sebegitu ya. Sekarang misalkan masih bergejolak berapi-api ya biarkan yang muda-muda saja yang menyelesaikan begitu. Yang sepuh-sepuh itu mudah-mudahan bisa mendekatkan orang ke Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyelesaikan ilmu-ilmu yang fardu ain. Jangan sampai kita itu wafat dalam keadaan NU secara organisasi dibela begitu, tetapi ternyata ilmu yang fardu ainnya saja belum selesai, dan itu tidak akan mendapatkan faidah nanti di yaumil qiyamah. Kalau yang fardu ainnya apalagi yang tauhid begitu ya. Kalau yang fardu ain yang lain mungkin itu ada masalah syafaat di situ. Cuman kalau yang fardu ainnya ini urusan tauhid itu sangat khatir ya, jiddan, itu sangat mengkhawatirkan sekali. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.